Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke satu materi yang berkaitan dengan tools BeForce. Nah, BeForce ini sebenarnya terbagi dua ya. Bisa digunakan untuk liquid, bisa digunakan untuk aero. Dan di sini juga sudah ada template yang disediakan dari Autodesk Maya-nya, yaitu berupa 8 sampel. Ada sampel air, terus ada yang minuman juga di sini. Ada partikel waterfall, gelombang, tsunami dan lainnya. Nah, itu untuk template-nya ya. Jadi sudah disediakan beberapa sampel di situ. Nah, kali ini kita akan bahas liquid dulu, BeForce liquid. Nah, kira-kira nanti sampelnya seperti ini ya. Jadi kita kali ini akan bahas basic liquid dulu kali ini. Ya, langsung saja kita bikin new scene. Kita bikin scene baru dulu, kemudian kita bikin dua objek itu apa? Objek pertama kita gunakan sebagai wadahnya, yaitu tempat untuk menampung BeForce-nya ya, atau liquidnya. Ini saya extrude, terus saya tarik ke dalam kira seperti ini, terus saya bevel biar lebih halus. Kemudian saya bikin satu objek baru lagi, yaitu bola. Nah, di sini terdapat dua objek ya. Objek pertama yaitu wadahnya untuk menampung partikelnya atau efeknya nanti, dan satunya objek bola ini untuk tempat atau media munculnya objek tersebut. Seperti biasa, ini saya freeze dulu, kemudian saya delete historinya. Nah, jangan lupa sebelum lebih jauh kita save dulu ya. Kita kasih nama ini BeForce, sebelum sudah pernah saya bikin juga. Saya bikin versi 3 kali ini. Pertama-tama ini rename dulu wadahnya biar lebih mudah. Kita masuk ke efek, bisa pilih BeForce di sini atau di sini. Di sini saya menggunakan BeForce liquid. Jadi karena BeForce liquid ini lumayan berat ya ketika kita gunakan, jadi ya mohon telaten dan bersabar dalam penggunaannya. Nah, ketika kita sudah menggunakan atau memberikan satu efek liquid dengan cara seleksi bola tadi, pastikan seleksi dulu media baru berikan efek liquid agar dia bisa muncul. Nah, jika berhasil akan muncul beberapa atribut baru. Di sini total ada 5 atribut. Dan ketika kita play, sebelum kita play, pastikan playback speednya menggunakan play every frame max real time biar hasilnya maksimal juga ketika ngeplaynya. Nah, kalau kita lihat di sini, partikel yang keluar atau muncul itu berbentuk sesuai dengan medianya ya, atau objek 3D-nya itu bola di sini. Nah, ini kok munculnya sekali aja, dan ketika di play juga ini kok masih tembus gitu. Nah, berarti ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, biar gerakannya terus menerus muncul, nggak cuma sekali. Kemudian biar nggak tembus bagaimana? Nah, sekarang kita buat biar gerakannya terus menerus dulu. Caranya ialah kalian masuk ke BeForce Liquid, atribut editor, terus
kalian masuk ke emitter props. Nah, kalian bisa seleksi di sini atau di sini ya. Guna kalau ini untuk universalnya, setting universalnya, kalau ini untuk detailnya, dan 3 bagian lainnya. Di sini saya masuk ke bifrost emitter props. Nah, di dalam properties ini ada namanya continuous emission. Nah, ketika continuous emission ini diaktifkan, maka efek yang dihasilkan juga terus menerus ya. Jadi dia nggak cuma sekali gitu munculnya. Nah, kira-kira seperti ini. Terus yang perlu kita lakukan apa lagi? Yaitu memberikan fungsi pasif pada wadahnya. Biar apa? Biar nggak tembus ya seperti tadi. Kita seleksi dulu box kontainernya atau bifrost liquid ini. Kemudian kita seleksi wadahnya, masuk ke bifrost, kita pilih solider. Nah, dan ketika kita play, maka dia jika berhasil harusnya nggak tembus ya, seperti ini. Kok nggak terlalu kelihatan visualnya. Nah, ini bisa kita setting di bagian liquid shape ini. Nah, render quality-nya bisa kita naikkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa saya di sini saya kasih nilai 1 ya. Kemudian voxelnya bisa aktifkan. Voxel ini biar bisa lihat visual secara keseluruhan ya. Nah, kira-kira efek yang dihasilkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk point size-nya ini jika kita nonaktifkan, point size ini bisa kita atur. Kira-kira untuk displaynya berapa besar, dan tipe juga bisa kita ubah nih menjadi sphere. Dan tentu saja sphere radiusnya bisa kita atur. Cuma lebih mudahnya kita menggunakan voxel sih. Ini kita nonaktifkan lagi. Nah, di dalam liquid shape ini, dalam setting liquid shape ini, di sini ada namanya bifrost meshing, yang mana ketika kita diaktifkan, akan muncul sebuah mesh visual dalam bentuk mesh. Nah, di sini bentuk dari liquidnya ya. Oke, jika sudah, nah yang perlu diatur di bagian bifrost mesh ini yaitu smoothing ya, tingkat halusnya. Nah, yang lain mungkin gak perlu diatur lagi, karena kenapa? Ketika kita set yang lainnya, misalnya drop reveal vector, surface radius dan lainnya, untuk set dari default gerak efeknya ini akan kacau. Kadang ketika kita play, ketika efeknya ini jatuh,
kadang bisa nembus melebihi dari wadahnya atau media penahannya ya. Nah, yang bisa kita atur lagi apa? Kita bisa mengatur gravitasinya di sini. Nah, akan tetapi ketika ini jadi error lagi. Nah, dan ketika kita kasih gravitasi yang terlalu kuat, kalau seperti ini dia masih aman ya. Nah, kalau kita kasih parameter yang ekstrim misalnya, di sini kita kasih gravitasi 200. Nah, kadang semakin kuat gravitasinya, maka partikel yang terjadi juga tembus keluar dari wadahnya. Jadi untuk gravitasinya menyesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Untuk time steppingnya ini nggak perlu diatur lagi. Transform time-nya kita gunakan default aja. Jadi jika kalian ingin memberikan ini ya, untuk melihat review dari efeknya, bisa seperti ini, bisa diaktifkan. Nah, jika dirasa udah sesuai dengan apa yang kalian inginkan dari segi settingnya ya, sekarang kita memberikan set lagi. Apa itu? Nah, kalau di set sini kan dia tembus nih melebihi dari batasnya atau batas gridnya. Nah, ini bisa kita kasih seleksi bifrost liquidnya atau box kontainernya. Bisa seleksi box kontainernya, masuk ke bifrost, terus pilih kill plane, yang dimana ketika ini kita perbesar, di sini akan muncul satu box ya. Dan box ketika kita play, efek yang dihasilkan ketika efeknya tumpah keluar atau melebihi batasnya ya. Nah, ini tidak melebihi dari batas kill plane-nya. Kira-kira seperti itu. Tentu saja untuk objeknya bisa kita kasih material, terus bolanya bisa kita kasih material juga. Dan bifrost liquid mesh-nya
tentu saja bisa kita berikan material baru. Liquid. Nah, ini bisa diatur juga transparansinya mau seberapa. Dan ini juga bisa kita atur ya harusnya. Kita coba bereksperimen, kita atur bolanya dari posisi sini terus pindah ke posisi sini. Di poin 100 dia kembali ke tengah. Kita atur ke 100 saja. Nah, selama medianya gerak, jika ada animasinya, efek mesh tersebut juga menyesuaikan dari gerak medianya ya. Kalau ini kan medianya bola, nah itu dia bisa menyesuaikan dari medianya. Nah, penganimasian seperti ini, penganimasian Bifrost seperti ini itu bisa digunakan contohnya seperti visual iklan-iklan yang sering digunakan ya, kayak membalut coklat pada biskuit, terus seperti selai roti, seperti itulah. Biasanya menggunakan efek seperti ini. Nah, jika sudah bagaimana? Nah, jika sudah, kan seleksi Bifrost liquidnya. Jika ini sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, kan bisa catch gerak dari liquidnya ini dengan cara seleksi box kontainernya, masuk ke Bifrost, kemudian compute and catch to this. Nah, kenapa? Karena ketika kita buka di bagian setting Bifrostnya ini, kita coba cari di sini ada catching. Nah, di sini kan belum ada nih catch penyimpanannya atau directory-nya. Nah, ini bisa kita set. Ini saya menggunakan ini, saya kasih nama liquid kuning. Catch formatnya tetap bib karena tidak ada pilihan yang lain. Yang diatur apa? Temps readernya. Kalau ini simple aja. Kalau udah kan bisa proses script. Nah, mungkin prosesnya agak lumayan, dan dia bacanya prosesnya frame by frame ya. Nah, jika berhasil, sudah selesai, di sini akan muncul warna baru ya pada timeline kalian. Nah, itu tandanya catch kalian sudah berhasil. Dan ketika kita buka catchnya di setting catching ini, dia sudah tersetting tempat penyimpanan dari catchnya ini. Dan ketika kita buka foldernya, nah ini adalah hasil dari catchnya. Nah, sebenarnya ini ngeproses biar lebih ringan walaupun masih terlihat berat ya. Ya, mungkin seperti itu untuk visual yang dihasilkan ya. Dan tentu saja ini masih kita bisa atur, bisa bolanya mau di hidden itu bisa. Jadi kita nggak butuhkan media lagi.
itu bisa, atau wadahnya kita hidden. Nah, gerakan masih tetap ya, nggak berubah. Karena kenapa? Karena sudah di catch seperti itu. Mungkin untuk sekilas dari perkenalan basic Bifrost yang berkaitan dengan liquid sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.